Shalom adik-adik, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita tundukkan kepala kita ambil sikap doa yang baik. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia bagi kami Tuhan, untuk kesehatan, untuk nafas yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini Tuhan walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, biarlah Engkau sendiri yang beracara ya Bapa. Haleluya, amin. Kasih yang hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita pujikan dari awal ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian
kasih Tuhan, kalau sebentar kami hendak memulai acara ini ya Bapa, kami hendak memuji muliakan nama-Mu. Berkati puji-pujian kami, biarlah melalui pujian kami nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Kurang semangat, kurang senyum. Ayo coba sekali lagi ya. Ada sukacita, joy. Sukacita, sukacita. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Senyumnya mana coba? Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita mau terbang sama-sama ya. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dijinjitkan, dijongkokkan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dijinjitkan, dijongkokkan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya ya Bapak Yesus.
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk duduk diam mendengar firman-Mu ya Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah apa yang ia sampaikan hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang terkasih, kembali lagi ketemu Kakak Wiji di sini di ibadah online Sekolah Minggu GBT Mojokerto. Hari ini Kakak mau bercerita sebuah cerita tentang Daniel yang berada di Gua Singa. Nah, sebelumnya Kakak mau bertanya dulu, apakah hari ini semuanya sehat-sehat? Puji Tuhan, semuanya sehat ya, semuanya diberkati Tuhan ya. Hari ini Kakak mau bercerita Daniel di Gua Singa yang ada di dalam Daniel 6 ayat yang pertama sampai 29. Setelah kita baca perikopnya,
di sini ada seorang raja baru di Babel, yaitu namanya siapa? Namanya adalah Raja Darius. Raja Darius ini memilih beberapa orang untuk membantunya menjadi pemimpin di kerajaannya, ya. Dan salah satunya ada seorang yang bernama Daniel. Nah, siapakah Daniel ini? Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan. Dia ini seorang yang setia, dia juga orang yang benar, dia suka berdoa, ya. Jadi karena sikapnya yang begitu baik itu, Raja Darius ini berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat yang paling tinggi. Nah, namun pejabat yang lainnya ini tidak menyukai Daniel. Mereka mereka tidak ingin Daniel ini menjadi pemimpin mereka. Sampai akhirnya mereka ini berencana untuk membuat suatu rencana yang jahat untuk Daniel. Nah, jadi orang-orang itu tahu bahwa Daniel ini suka berdoa kepada Allah, ya. Mereka ini dan ketika mereka akhirnya kan mencari sesuatu kesalahan Daniel, mereka nggak menemukan. Jadi ketika mereka tahu bahwa Daniel ini suka berdoa kepada Allah, mereka menghadap kepada raja. Mereka memohon kepada raja agar membuat suatu peraturan yang baru atau undang-undang yang baru. Dan pada akhirnya raja pun membuat undang-undang baru itu yang berbunyi bahwa orang-orang tidak boleh berdoa kepada Allah. Orang-orang yang tidak mematuhi undang-undang tersebut akan dimasukkan ke dalam gua singa itu agar memangsa mereka. Nah, dan suatu ketika Daniel ini berdoa kepada Allah 3 kali sehari, orang-orang jahat ini melihat Daniel berdoa. Nah, ketika mereka melihat hal itu, mereka memanfaatkan keadaan, ya adik-adik, ya. Mereka memanfaatkan keadaan dan akhirnya mereka melaporkan kejadian itu kepada raja. Nah, akhirnya Raja Darius pun menjadi sedih ketika mendengar bahwa Daniel ini dilaporkan kalau Daniel tidak patuh dengan undang-undang yang ada, peraturan yang ada, ya. Dan akhirnya raja pun juga akhirnya dia sedih karena orang yang dikasihinya ini harus dihukum, ya. Raja tahu Daniel ini harus dimasukkan ke dalam gua singa. Raja berusaha memikirkan suatu cara agar bisa menyelamatkan Daniel. Tetapi undang-undang yang sudah dibuat atau peraturan yang sudah dibuat itu tidak bisa diubah. Jadi raja pun akhirnya memerintahkan para pelayannya untuk melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Raja Darius mengatakan kepada Daniel juga bahwa Allah akan menyelamatkannya, ya. Dan di dalam gua singa pun Daniel ngapain kira-kira? Nah, di situ ya kalau kita lihat gambarnya, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap berdoa sama Tuhan. Lalu ketika raja ini memutuskan atau menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya jadi gelap sekali sampai cuma kelihatan mata-matanya aja, ya itu ya. Nah, kelihatan matanya singa-singanya ini, ya. Jadi mereka keadaan di situ itu sangat gelap sekali, ya. Terus kira-kira apa yang terjadi? Tiba-tiba, ya, Allah ini mengirimkan malaikatnya untuk
menutup semua mulut singa tersebut ya. Jadi nggak ada yang bisa menyakiti Daniel. Nah, itu di dalam keadaan yang ada di guanya ya. Nah, sedangkan di luar itu Raja Darius ini masih bersedih. Jadi raja masih bersedih, dia sampai berpuasa sepanjang malam, dia nggak bisa tidur ya, karena gelisah begitu ya. Nah, lalu keesokan harinya, raja pun pergi ke gua singa tersebut. Dia memanggil Daniel. Kira-kira ada yang nyaut nggak ya? Ternyata ada. Daniel menjawab. Daniel menjawab ketika dipanggil sama Raja Darius. Daniel gitu ya. Nah, Daniel menjawab Daniel pun menjawab bahwa singa-singa itu tidak menyakitinya. Dia mengatakan bahwa Allah telah membungkam mulut singa-singa itu. Dan mengetahui hal itu, raja pun sangat gembira dan bersuka cita karena Daniel selamat. Karena selamatnya Daniel ini karena apa kira-kira? Ya, karena Daniel ini ditolong sama siapa? Sama Tuhan. Ya, karena Tuhan Allahnya Daniel ini menolong Daniel. Nah, lalu Raja Darius ini, singkat cerita, Raja Darius ini mengetahui bahwa yang salah ini adalah mereka pejabat tinggi yang lainnya ya. Dan akhirnya mereka ini dilemparkan ke dalam gua singa karena mengetahui bahwa mereka ini yang berbuat jahat. Jadi yang berbuat jahat bukan Danielnya, tapi malah mereka. Dan akhirnya mereka yang dibuang ke dalam gua singa ya. Dan pada akhirnya Raja Darius pun memerintahkan kepada semua rakyatnya bahwa mereka harus menyembah Allahnya Daniel. Ya. Dan pada akhirnya Daniel pun menjadi pejabat yang paling tinggi di dalam kerajaan Raja Darius. Nah, jadi adik-adik, kesimpulannya adalah kita gak boleh takut ya. Jangan takut ketika kita melakukan hal yang benar. Ya, apabila ada orang yang mungkin tidak menyukai kita, bahkan memusuhi kita karena kita berbuat benar, jangan pernah takut. Iya, gak boleh takut ya kita ya. Jadi jangan pernah takut karena itu kita juga, karena itu percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Seperti kisah siapa hari ini kisahnya? Kisahnya Daniel ya. Seperti kisah Daniel pada hari ini. Jadi Daniel ini orang yang apa? Baik ya kan? Orang yang baik, dia seorang yang taat kepada Tuhan. Ya, dia seorang yang memegang teguh firman Tuhan. Walaupun Daniel ini dijahati atau disakiti sama orang-orang itu, ya, Daniel tetap melakukan hal yang benar. Dia tetap berdoa, memohon kepada Tuhan, ya. Jadi meskipun dia disakiti seperti itu sampai dilemparkan ke gua singa, dia tetap melakukan hal yang benar. Ya, dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia tetap mendekatkan diri sama Tuhan. Oleh karena itu, jadi Tuhan juga senantiasa ada bersama-sama Daniel, meskipun Daniel dalam keadaan yang susah ya. Jadi oleh sebab itu, adik-adik, kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan ya. Sampai di sini firman Tuhannya, kakak mau ajak semuanya untuk berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan hari ini. Kami boleh belajar mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya.
Ajar kami Tuhan untuk menjadi Daniel, seperti Daniel Tuhan yang selalu teguh, memegang teguh firman-Mu Tuhan. Dimanapun berada, ajarkan kami untuk selalu takut akan Engkau Tuhan. Kami boleh melakukan hal yang benar meskipun banyak orang yang tidak menyukai, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati setiap kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.